Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Salsa Nabila dari kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan materi saya tentang pemberontakan DITII. Pemberontakan DITII merupakan sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk membentuk Negara Islam Indonesia atau NII, di mana pemberontakan DITII ini sangat sulit ditumpas karena tersebar di berbagai daerah. Yang pertama yaitu di Jawa Barat pada tanggal 17 Agustus 1949, yang dimana dipimpin oleh SM Kartosoewirjo yang memiliki latar belakang karena kekecewaan SM Kartosoewirjo terhadap perjanjian Renville, di mana isi salah satu perjanjian Renville itu ialah pimpinan pasukan-pasukan TNI harus meninggalkan Jawa Barat dan hijrah ke Jawa Tengah atau pindah ke Jawa Tengah. Dapat diketahui bahwasanya SM Kartosoewirjo merupakan pimpinan dari pasukan Hizbullah dan Sabilillah di Jawa Barat. SM Kartosoewirjo tetap kekeh tinggal di Jawa Barat dan mendirikan Darul Islam dengan tentaranya, Tentara Islam Indonesia. Untuk mewujudkan tujuannya, SM Kartosoewirjo mendirikan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya, Jawa Barat. Karena pemberontakan ini dianggap berbahaya, pemerintah Indonesia mengeluarkan operasi yang bernama Baratayuda dengan taktik pagar betis. Dan di sanalah SM Kartosoewirjo berhasil ditumpas. Selanjutnya ada di Jawa Tengah, yaitu di Tegal, dipimpin oleh Amir Fattah pada tahun 1949 sampai 1950. Ini dilatar belakangi juga kekecewaan terhadap perjanjian Renville. Dan untuk menumpasnya, pemerintah Indonesia mengeluarkan gerakan yang bernama GBN, Gerakan Banteng Negara. Dan di sanalah Amir Fattah berhasil ditumpas. Selain di Tegal, ini juga terjadi di Kebumen, Klaten, Surakarta, Kudus, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya ada di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kahar Muzakar pada tahun 1950 sampai 1965. Ini dilatar belakangi karena ketidaksesuaian para bekas pejuang gerilya terhadap kemerdekaan kebijakan pemerintah dalam membentuk tentara republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan, dan juga penolakan pemerintah untuk menempatkan laskar-laskar perjuangan yang ada di Sulawesi Selatan yang tergabung dalam KGSS, Komando Gerilya Sulawesi Selatan, dengan pimpinan Kahar Muzakar ke dalam APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Dan akhirnya Kahar Muzakar dan pasukannya memilih berontak. Untuk menumpas pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan ini mengalami kesulitan. Nah, pemberontakan baru berakhir pada tahun 1965. Di tahun itu Kahar Muzakar tewas tertembak dalam satu penyerangan. Selanjutnya ada di Kalimantan Selatan pada tahun 1950 yang dipimpin oleh Letnan II Ibnu Hajar. Letnan Ibnu Hajar itu menyatakan gerakannya sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia atau NII yang dipimpin oleh SM Kartosoewirjo dengan pasukan Ibnu Hajar yang dikenal dengan KRIYT, Kesatuan Rakyat Indonesia yang Tertindas. Ibnu Hajar menyerang pos-pos TNI di Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan pengacuan. Pemerintah masih memberikan kesempatan kepada Ibnu Hajar untuk menghentikannya secara baik-baik. Ia juga pernah mengerahkan diri dengan beberapa peleton. Namun setelah bergabung dan memperoleh beberapa senjataan, Ibnu Hajar tetap melakukan pemberontakan. Akhirnya pada tahun 1959, Ibnu Hajar berhasil ditangkap, diajukan ke pengadilan militer dan dihukum mati. Yang terakhirnya ada di Aceh pada tanggal 20 September 1953 yang dipimpin oleh Daud Bereuh. Ini dilatar belakangi, yang pertama itu ada masalah otonomi daerah. Yang kedua ada pertentangan antar golongan semakin memanas. Yang ketiga,
tidak lancarnya rehabilitas dan modernisasi daerah. Yang keempat, ketidakpuasan pembentuk daerah Aceh sebagai suatu keresidenan dalam Provinsi Sumatera Utara. Untuk penumpasan DITI di Aceh ini itu dengan cara damai, dengan cara musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diselenggarakan pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962. Dari beberapa daerah tadi, yang 5 daerah tadi, hanya Aceh lah yang penumpasannya itu dengan cara damai, dengan cara musyawarah. Yang lainnya yaitu tewas tertembak, dihukum mati, dan masih banyak lagi. Baiklah, itu yang dapat Salsa sampaikan. Jika ada salah kata dan kejanggalan lainnya, Salsa mohon maaf. Salsa akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.